Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, dalam video saya kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bahayanya orang-orang yang berpaham Wahabi apabila dibiarkan terus berkembang di negara kita. Adapun bahayanya itu, diantaranya yang pertama, kita dididik untuk menjauhkan diri dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, kita dididik untuk tidak menghormati orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Yang ketiga, kita dididik untuk terbiasa melihat aib dan keburukan orang lain. Yang keempat, kita dididik untuk tidak menghormati dan memuliakan para habaib. Yang kelima, kita dididik untuk menjauhkan diri dari para ulama tasawuf dan ma'rifatullah. Sahabat-sahabat sekalian, di saat suasana hati dan suasana pikiran mereka seperti ini, tanpa ada rasa malu, mereka mau menganggap bahwa diri mereka atau golongan mereka lah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal mereka adalah golongan yang sangat tertipu dengan perasaannya. Saking hebatnya tingkat ketertipuan mereka, sampai-sampai membuat mereka tidak sadar bahwa hati mereka dipenuhi kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit hati, sehingga mereka tidak dibimbing oleh Allah untuk bisa melihat kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, luar biasa, mengerikan apa yang disampaikan oleh ahlul bid'ah di video tadi, sobat-sobat. Dia mengatakan, ya, bahaya Wahabi kalau diteruskan berkembang di negara kita. Luar biasa, sobat-sobat. Ini fitnah yang sangat keji. Karena apa yang dia sampaikan, ya, jauh panggang daripada api. Sobat-sobat, kita bahas, kita cermati apa yang sudah dituduhkan, bahkan fitnah atas nama bahaya Wahabi. Yang pertama, sobat-sobat, dia mengatakan bahwa kalau Wahabi berkembang, maka kita akan dididik, ya, untuk menjauhkan diri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang pertama, sobat-sobat. Siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ahlus Sunnah, ya, artinya ya yang mengikuti sunnah, yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang siapa yang layak disebut atau menganggap dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapa yang melaksanakan peringatan kematian tahlilan 37 sampai bahkan 100? Siapa? Dan apakah sunnah Nabi mengajarkan dan mencontohkan itu? Pernah Nabi, ya, para sahabat, kalau ada yang meninggal, keluarganya yang meninggal atau orang lain yang meninggal, melaksanakan acara peringatan kematian yang kita kenal dengan nama tahlilan? Nah, mari kita koreksi diri. Kalau kita melakukan, ya berarti kan menyelisihi sunnah. Karena Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Nah, jadi siapa yang layak disebut
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi poin pertama ini artinya ya salah bahwa Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Wahabi tidak melakukan peringatan kematian yang dikenal dengan acara tahlilan. Jadi poin pertama ini terbantahkan sobat-sobat. Poin yang kedua, kita akan dididik tidak menghormati orang lain yang tidak sepaham. Ya buktinya mana? Justru sebaliknya. Yang disebut Wahabi sangat menghormati walaupun tidak sepaham. Pernah orang yang disebut Wahabi atau orang yang berpaham Wahabi memaki, mencela orang yang tidak sepaham? Tidak pernah. Yang ada yang menuduh orang Wahabi yang melakukan cacian, celaan, makian, tuduhan, fitnahan ya kepada orang yang tidak sepaham. Jadi sebenarnya perkataan ini ditujukan kepada diri mereka sendiri. Saja di konten-konten saya, bagaimana mereka memaki, mencela, bahkan mengatakan saya setan, ya. Nah, cuma sobat-sobat perlu dibedakan, ya, menghormati orangnya dan ya mengkritisi atau meluruskan atau mengoreksi, perlu dibedakan. Selama ini ya orang-orang yang disebut Wahabi menyampaikan kebenaran menurut Quran dan Sunnah Nabi. Ternyata hal yang disampaikan menyinggung atau menghujat ya paham yang lain yang menyelisihi Sunnah Nabi. Ya, bukan orang Wahabi yang tidak menghormati, kalau itu dikatakan tidak menghormati. Tetapi Allah dan Rasulnya yang mengatakan itu. Nah, poin kedua ini juga salah alamat, sobat-sobat. Ya. Dan poin ketiga, ya katanya, ya kalau Wahabi berkembang, kita akan dididik selalu terbiasa melihat aib dan keburukan orang lain. Ini juga tidak terbukti. Ya. Selama ini tidak ada aib yang dibuka. Tidak ada keburukan secara personal, secara pribadi. Ya. Yang disampaikan adalah kebenaran menurut Quran dan Sunnah Nabi. Ya, kalau membuka aib, ya berarti pribadi seseorang. Tetapi yang disampaikan adalah kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Poin keempat, tidak menghormati para habaib. Ya sekali lagi, sebenarnya ukuran menghormati itu apa? Kalau ukuran menghormati kita ya taat 100% kepada habaib, ya tidak. Kalau dia salah ya katakan salah, kalau dia benar ya katakan benar. Ya, tidak ada kemuliaan antara orang Arab dan non-Arab. Tidak ada kemuliaan berdasarkan nasab. Kemuliaan itu berdasarkan ketakwaan. Yang kelima, dijauhkan dari para ulama. Jadi kita akan dididik, dijauhkan dari para ulama. Ulama yang mana?
Kalau ulama yang lurus, pemahamannya berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih, ya tentu saja kita akan didekatkan. Karena kita sepemahaman. Sesuai dengan perintah Allah. Kembalikan ya segala perbedaan pendapat, perselisihan pendapat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kalau yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, ya kita jauhi. Ya meskipun secara pribadi kita tetap bergaul seperti biasa. Tidak ada ya orang-orang yang disebut Wahabi karena tidak sepaham, karena berbeda pemahaman, membenci, tidak ada. Nah, jadi ya semua yang dikatakan di video tersebut tidak terbukti. Malah justru kelima hal yang disebutkan itu yang menampar muka yang berbicara sendiri dan juga kelompoknya sendiri. Dan mereka lah yang tertipu sebenarnya. Ya. Karena ukuran kebenaran mereka bukan Quran dan sunnah Nabi. Akan tetapi ulama mereka, kiai mereka, ustadz mereka, gus-gus mereka. Buktinya jelas-jelas kan. Nabi tidak melakukan yang namanya tahlilan, tetapi mereka tetap melakukan. Karena ulama mereka melakukan, kiai mereka melakukan, ustadz mereka melakukan, gus-gus mereka melakukan. Jadi, yang tidak melihat kebenaran itu siapa? Lalu, apa hubungannya? Membahayakan negara kita. Negara yang disebut Wahabi itu adalah Arab Saudi. Tiap tahun ya negara kita mengirimkan jamaah haji. Bahkan negara Arab Saudi sering memberi bantuan kepada negara kita. Jadi di mana bahayanya Wahabi itu? Apalagi kalau kita melihat sejarah perjuangan bangsa kita. Tuanku Imam Bonjol yang disebut Wahabi berjuang melawan penjajah Belanda. Sementara ya kaum adat membantu Belanda. Nah, jadi di mana Wahabi ini membahayakan negara? Nah, ini usaha untuk membenturkan ya paham Wahabi dengan negara. Dan tentu saja ini hanya omong kosong, ini bualan, halusinasi. Ya. Mereka justru yang tertipu. Mereka yang ujub, mereka yang sombong. Kalau memang pemahaman mereka benar, kenapa harus takut ada pemahaman lain yang berbeda? Jadi buktikan saja pemahamannya. Siapa yang dalilnya paling sahih dan paling kuat? Cuma perlu disepakati, ukuran kebenarannya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi. Bukan yang lain. Nah, demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.